Coba lihat kan, mana ada mualaf pintar? Kan bodoh semua. Kebodohan mereka nampak, lihat kalau mereka boleh bertanya kan. Lihat kemarin debat itu. Mualaf, mantan pendeta, tidak tahu Maria Magdalena itu bukan ibu Yesus. Itu gobloknya kan keterlaluan tuh. Anak sekolah minggu saja tahu itu. Coba itu tanya mana Ibrani. Tanya tuh, dia tahu tuh Maria Magdalena itu bukan ibu Yesus. Tapi mualaf mantan pendeta bisa anggap. Itu kan gobloknya keterlaluan. Mantan pendeta tinggalkan gerejanya, sekarang istrinya yang ambil alih, ganti dia jadi pendeta. Tapi tanya, Yesus tidak bangkit karena tanda Yunus. Yunus tidak mati, berarti Yesus tidak mati. Bapak ini mualaf, mantan pendeta. Baru-baru ini pendeta Esra Soru di dalam khotbah hari ulang tahun gerejanya mengolok-ngolok para mualaf, mengatakan nggak ada mualaf yang pintar. Mualaf itu bodoh-bodoh. Itulah kenapa mereka keluar dari iman Kristennya. Kalau Anda tidak setuju ada orang keluar dari Kristen, itu hak Anda. Tapi ngatain orang lain bodoh, ini kelewatan. Apalagi, ini Anda mengeneral semua. Anda mensamaratakan semua. Dan ini tentu saja menghina banyak orang. Termasuk saya sendiri. Begitu juga dengan mualaf-mualaf di luar sana. Dan salah satunya adalah Pak Yusuf Hamka yang ikut dihina oleh pendeta Esra Soru. Ini cukup konyol ya. Padahal kalau kita lihat, banyak sekali orang-orang yang memutuskan mualaf karena kecerdasannya. Sampai percaya cerita mau? Gak percaya ya? Soalnya di Injil gak ada. Ngarang bebas. An-Nisa 157 Yesus diserupakan itu ada di Injil. Buktinya mana? Saya tanya Bapak Esra Soru, waktu Yesus bangkit ketemu ibunya, kenal apa enggak? Ibunya kenal apa enggak? Dijawab iya atau tidak saja, nggak usah panjang-panjang. Yang mana yang Bapak maksudkan dengan ibunya? Ibunya di taman, ada orang dipikir itu tukang taman, padahal itu Yesus. Ibunya nggak kenal. Nah, Bapak salah Pak. Itu bukan ibunya. Bapak baca Alkitab kurang bagus itu. Ibunya Pak. Bapak salah, Bapak coba ulang nggak? Kemudian murid-muridnya berjalan, muridnya nggak kenal Pak. Coba buka di Yohanes berapa Pak? Coba buka Pak. Dipanggil ibu itu Pak, sampai ngomong nggak ibu loh. 1 menit lagi. Pertanyaannya dulu Pak. An-Nisa 157 itu terbukti di Injil ada Pak. Oke. Buka dulu Injilnya. Silakan buktikan. Yohanes berapa? 20? 15. Ya. 20:15. Yang di taman itu. Ya. Tadi itu. Ya. Tadi. Ibu, Naik. mengapa engkau menangis? Coba diturunkan sedikit. Nah, itu ayat 13. Tuanku telah diambil orang. Kemudian ada orang di situ dipikir tukang taman. Ibunya nggak kenal, wajahnya nggak kenal, suaranya nggak kenal. Baik Pak, untuk waktunya sudah habis. Apa pertanyaannya? Bahkan murid-muridnya saat berjalan, muridnya nggak kenal. Berarti An-Nisa 157 terbukti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, ya. Mohon tenang kembali para audiensnya. Nah, ini yang menunjukkan Bapak baca Alkitab saja nggak beres itu. Hanya karena di situ ada nama Maria, lalu kata ibu, lalu Bapak langsung mengartikan itu adalah ibu dalam pengertian mamanya sendiri. Ya, coba lihat ke ayat 1 itu siapa di situ, itu pasti Maria, tapi Maria siapa? Geser ke ayat 1. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena. Bukan Maria ibu Yesus. Maria Magdalena itu siapa? Maria Magdalena itu bukan nama diri atau marga. Maria Magdalena itu artinya Maria dari kampung Magdala. Ya. Nah, nama Maria di Alkitab itu ada banyak ya. Ada Maria ibu Yesus, ada Maria saudara Marta dan Lazarus di Lukas pasal 10. Ada Maria istri Klopas yang di Yohanes 19 ayat 25.
Lalu ada Maria ibu Yohanes Markus yang di Kisah 12 ayat 12. Lalu ada Maria di Roma 16 ayat 6 ya. Jadi Maria itu ada banyak. Maria Magdalena itu bukan Maria ibu Yesus, tapi itu orang yang ditolong, disembuhkan dari kerasukan, dan dia adalah termasuk kumpulan perempuan yang menjadi pengikut dan pelayan Yesus di dalam pelayanan. Coba lihat Lukas pasal 8. Lukas pasal 8 ayat 1 dan 2. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat dan berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Kalau Maria Magdalena ini mamanya Yesus, kapan mamanya Yesus kerasukan 7 roh jahat? Jadi ini bukan problem saya, ini problem saudara baca Alkitab tidak jelas itu. Nah, sekarang ke Yohanes pasal 20 lagi. Tadi ya, yang dipersoalkan tadi. Ayat berapa tadi beliau persoalkan itu? Ya, hai ibu, mengapa engkau menangis? Begitu beliau baca ibu di sini langsung ini pasti mamanya. Salah. Nah, inilah yang perlu pemahaman bahasa asli. Bahasa asli ibu di situ tuh siapa? Ya, kalau mama itu harusnya dia pakai bahasa Yunani meter. Dari meter itu jadi mother bahasa Inggris. Tapi kalau saudara lihat bahasa aslinya di situ tidak memakai meter, tapi memakai gunai. Ya, Pak tidak punya hak bicara. Sekarang saya. Ya. Nah, jadi Maaf Pak, biarkan narasumbernya menjawab saja. Jadi di situ kita bisa lihat bahwa yang disebut itu sebenarnya guna itu bukan ibu, bukan mama. Sekarang coba, itu artinya guna itu artinya perempuan. Sekarang lihat ayat 15 terjemahan lama lah. Terjemahan lama. Ya. Nah, lihat ayat 15. Maka bertanyalah Yesus kepadanya, "Hai perempuan, hai perempuan." Jadi kita bisa melihat bahwa memang itu bukan mama. Jadi pertama saudara sudah salah. Dan yang kedua adalah mengapa kok mereka tidak mengenal Yesus, baik Maria Magdalena maupun orang yang berjalan. Nah, kalau saudara melihat bahwa memang pada waktu Yesus bangkit itu ada perubahan di dalam dirinya karena dia sudah mengenakan tubuh kebangkitan. Ya, itu tubuh kebangkitan. Makanya di dalam bagian yang lain dikatakan bahwa dia menampakkan diri dalam rupa yang lain. Karena itu memang ada pemuliaan lebih lanjut. Yesus itu dia mengenakan tubuh manusia, darah dan daging. Tapi pada waktu dia dibangkitkan, sekarang coba lihat Pak, Filipi pasal 3. Tetapi tanah air kita ada di surga, dan dari sana kita juga menantikan juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang akan mengubahkan rupa tubuh kita yang hina ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Jadi memang ada perubahan atau pemuliaan lebih lanjut kepada tubuh Yesus setelah bangkit. Karena itu kalau dia sedikit untuk sementara waktu tidak dikenali, itu hal yang wajar. Tapi poinnya tetap ada. Karena apa? Karena Bapak boleh pertanyakan, kok kenapa Maria Magdalena tidak mengenal? Tapi coba baca cerita sebelumnya dan sesudahnya. Bukankah itu tetap berbicara soal kematian dan kebangkitan? Karena itu sebenarnya penyamaan Al-Quran dengan fakta ini itu sangat tidak cocok, Pak. Supaya Pak tahu bahwa sebenarnya ada dokumen yang lebih cocok dengan Al-Quran Bapak itu. Ya, itu adalah sejumlah tulisan dalam koleksi Nag Hammadi oleh seorang dan juga pemahaman seorang namanya Basilides yang itu dianggap sebagai dokumen gnostik dan dongeng-dongeng yang muncul dalam gnostik, dan itulah yang mirip dengan Al-Quran Bapak, bukan Injil Yohanes. Oke, sebelum itu, jadi sekali lagi Pak Umar, ini Anda tidak bisa bedakan siapa menulis dan apa yang dikutip. Kalau Anda mau menunjukkan ini salah, Anda harus buktikan bahwa yang dikutip oleh Yahudi Kristen itu bukan pandangan Yahudi yang non-mesianik. Nah, di situ ada banyak ya. Sekarang saya ada bawa di sini nih ya, Targum Yonatan ya, yang dari abad kedua. Saya mau kasih tunjuk dulu ya. Permisi. Nah, ini Pak. Ya, Targum Yonatan ya, yang diterbitkan 92 tapi langsung dari Targum Yonatan abad kedua. Nah, di sini Yesaya pasal 52 ayat 13
Coba saya tahu Pak Umar ini kan mantan Yudaisme ya, pasti bisa bahasa Ibrani. Coba bisa baca yang ayat 13-nya ini Pak, monggo. Yang ayat 13 ya Pak. Ini loh, Yesaya 52 ini ayat 13, coba tolong dibaca Pak. Dalam bahasa Ibrani ya. Nah, saya minta Bapak baca. Nah, gini, Anda bisa baca atau tidak? Nah, saya hanya minta baca untuk menunjukkan bahwa dari Targum Yonatan abad yang kedua ini memang dia mengacu kepada Israel atau bukan. Nah, kalau begitu coba baca. Apakah dia ngomong tentang Israel? Ya? Saya nggak bisa baca, saya hanya minta coba baca. Coba baca. Ya, kan Anda ahlinya. Maka sekarang saya bilang, atau Pak Dondi bisa baca? Enggak, saya nggak bisa baca. Nggak bisa. Bapak nggak bisa juga. Ada yang mualaf yang bisa baca? Loh, enggak, gini loh. Nah, sebentar. Oke, kalau tidak bisa baca, Pak ya, tolong difoto cari orang yang bisa baca. Ya, tapi oke, sekarang begini loh. Bukan masalah baca. Anda nggak boleh playing victim yang Nah, minta. Silakan tahan dulu. ini kata apa? Pak bisa baca ini kata apa? Bapak baca. Enggak, saya tahu. Enggak, Bapak bisa baca enggak? Saya tahu kata ini kata Pak, Anda baca coba. Bapak baca. Coba. Loh, Anda kok ngetes saya? Saya tahu, Pak. Iya. Saya hanya minta Anda tolong coba Anda baca ini loh. Loh, Ini Anda kata baca apa? lah. Baik. Kan Anda yang memberikan data loh. Silakan untuk Pak Esra. Anda yang memberikan data kok saya suruh. Jadi Anda nggak bisa baca, nggak mau baca, nggak bisa Terserah baca, Anda. Pak. Ya. Makanya gini, Oke. Bapak. Ya. Anda jangan ini kan? Ya. Bukan ini kan? Ya, ini ayatnya. Iya. Apa huruf pertama? Ya, sekarang Anda lihat mana? Huruf M apa huruf? Ini nih loh. ini Enggak, M. Anda lihat ini kata ini aja, kata apa nih? mana di sini Mesia? Ini loh, Anda bisa baca tidak? Masia. Bukan ini. Iya, Masia itu apa? Masia itu apa? Masia itu apa? Mesias itu ya, yang dalam bahasa Anda Al-Masih. Jadi Anda Baik, mau berkali ini dari situ waktunya pun dari tim tidak bisa Islam Pak mengukurkan Esra, mohon ini maaf. Mesias atau Mesias. Bentar, oke. Aduh, Umar. Gini Pak. Parah. Buktikan katanya Kainama bahwa Isa atau Yesus itu tidak disalib. Gampang buktinya. Apa? Bukti bahwa Yesus tidak pernah disalib. Yesus tidak pernah mati. Yesus tidak pernah naik sendiri ke sorga, melainkan diangkat oleh Allah. Buktinya apa? Perhatikan baik-baik saudaraku sayang, Kristen yang juga ikut nonton video ini. Perhatikan baik-baik. Kainama membuktikannya cepat saja, tidak sampai 10 detik. Bukti bahwa Yesus tidak pernah disalib adalah tidak ada bukti. Buktinya bahwa Al-Quran benar, Nabi Isa tidak disalib. Apa? Tidak ada bukti. Dialog lanjut Pak Pendeta. Pola akademis, pola pemahaman akademis. Sekarang saya nanya, ada tidak dokumen sejarah dari abad paling awal yang membuktikan Yesus tidak mati dan tidak bangkit? Dokumen sejarah. Saya jawab bahwa saya berani bilang buktinya adalah karena tidak ada dokumen sejarah sejak awal yang menyatakan Yesus mati. Artinya menurut Bapak, bukti bahwa Yesus tidak mati adalah tidak ada bukti bahwa Yesus mati. Begitu. Bapak bisa kasih tahu saya apa yang Bapak pahami soal definisi bukti? Bukti itu apa sih? Apa itu bukti sehingga tidak ada bukti menjadi bukti ketidakadaan? Kita hari ini berbicara tentang tema Pak, bukan tentang kata bukti. Terima kasih. Kalau kita bicara bukti lalu Bapak berdiri atas ketiadaan bukti, coba Bapak buktikan kepada saya bagaimana ketiadaan bukti menjadi bukti dari ketiadaan. Itu barusan yang Bapak Jelaskan ngomong. itu, buktikan itu. Ya, itu yang Bapak ngomong. Syukran. Loh. Saya baca di sana, Bapak ini tamat S1 dari STT Jakarta. 2, Bapak S2 dari Leiden, ketiga dari Haifa. Pertanyaannya, kalau Bapak tidak bisa membuktikan itu, apakah itu bukti bahwa Bapak tidak pernah sekolah di sana? Tidak ada bukti. Yuk kita pakai ini yuk. Yuk, jangan kosong nih. Kalau digini bunyi.